apa itu demografi, apa saja yang kita pelajari, kemudian sampai mencari data ya, data jumlah penduduk di dunia, jumlah penduduk di Indonesia dan masing-masing kabupaten ya. Oke. Untuk apa namanya materi ukuran dasar demografi ini kemarin belum dibahas ya, belum ya penggunaan data demografi belum sampai Belum, sini Bu. ya Mbak Mas. Oke, Belum, Bu. ya meskipun udah di download ya. Ini terkait dengan Bu Sulis izin sampaikan dulu sebentar untuk review terkait dengan ukuran dasar demografi. Kalau yang makna demografi dan sebagainya kan sudah kemarin Bu Sulis review dan insya Allah sudah bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa disampaikan. Ya. Oke, untuk alat-alat demografi ini ya, ini dari penjelasan penggunaan data demografi, ini ada alat-alatnya yaitu ada rate, rasio, proporsi, konstanta. Nah ini penjelasannya adalah bahwa data langsung berasal dari catatan statistik vital yang menyeret ya istilahnya kok menyeret. Semua kelahiran dan kematian maupun perubahan tertentu dalam status legal seperti pernikahan, perceraian, dan migrasi ya, registrasi tempat tinggal. Kemudian metodenya tidak langsung dalam pengumpulan data. Ini diharuskan pada negara-negara di mana data tidak penuh tersedia, seperti kasus dalam banyak dunia berkembang. Nah ini pernah kejadian nggak teman-teman ketika melakukan riset, nyari data terkait data profil desa misalnya, datanya nggak update atau malah nggak ada datanya. Ada nggak kasus seperti itu yang pernah ditemukan oleh teman-teman selama penelitian? Pernah mengalami kasus itu? Halo, pernah mengalami kasus itu kan? Maaf ya, Bu Susi sambil minum karena tidak puasa Senin. Ya. Nah, ini beberapa alat demografi. Ya, yang pertama adalah rate. Rate itu merupakan banyaknya peristiwa vital penting ya suatu penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ada dua macam nih, angka kasar atau crude rate adalah pembagi jumlah penduduk lengkap. Kemudian angka specific rate adalah pembagi kelompok penduduk tertentu. Nah, kita lihat di sini. Terus yang kedua adalah rasio. Rasio itu adalah bilangan yang menyatakan nilai relatif hasil perbandingan dari dua bilangan pembilang dan penyebut. Tetapi pembilang bukan merupakan bagian dari penyebut. Ini contohnya. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia ini tahun 2000. Ya, kemarin minggu lalu kita sempat flashback ya dari 2012 kemudian ke 2022 10 tahun belakangan sampai kemudian 2012 ya 2022 gitu kan. Nah, ini contoh rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2000. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan 101. Artinya terdapat 101 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Ini contoh rasio. Sudah bisa dipahami yang contoh rasio? Halo? Sudah, Bu. Oke, makasih ya yang ya. Kemudian contoh lagi adalah terkait dengan proporsi penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan, yaitu perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dengan jumlah penduduk tinggal di pedesaan ini harusnya ya, dengan penduduk tinggal di pedesaan pada tahun 2000 sama dengan 42,9%, 42,0%. Jadi
seluruh jumlah penduduk Indonesia. Bentar, saya ambil air minum dulu. Proporsi ya, untuk yang proporsi jumlah penduduk ini bisa dipahami sampai ketemu angka 42% ini ya. Contoh ini, proporsi penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan pada tahun 2000. Pada tahun 2000 ditemukan angka ini. Nah, ini kan nanti bisa dicek di data apa namanya BPS kita gitu kan. Ketika kita googling nanti teman-teman bisa menggunakan kata kunci ini. Ya, oke. Proporsi ini adalah bilangan yang menyatakan nilai relatif hasil perbandingan dari dua bilangan pembilang dan penyebut. Tetapi pembilang merupakan bagian dari penyebut. Biasanya dinyatakan dalam per 100 atau per 1000. Ya. Oke. Kemudian konstanta. Konstan itu kan tetap ya artinya. Konstanta itu bilangan tetap misalnya 100, 1000, 100.000 yang berfungsi sebagai pengali untuk memperjelas hasil pengukuran. Konstanta biasanya dinyatakan dengan K. Nah ini. Contoh, IMR Indonesia menurut data SP tahun 2000, ini contohnya tahun 2000 ya. Kita udah di 2022. 0,047 ini kalau ngecek kita flashbacknya sangat jauh banget ini ya. 2000 kita posisi 2022. 22 tahun yang lalu ya. Ya nanti kita sambil cek bareng-bareng ya. Coba nanti kita cek di sini Mas Mbak. Ya dicek, mari kita tulis dan kita cek bareng-bareng nanti yang kertas dulu. Ya. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 2022. Ya, nanti kita cari bareng-bareng. Yang pertama, diingat ya, dicatat rasio jenis kelamin penduduk Indonesia kontekstualisasikan tahun 2022. Berapa itu? Kemudian proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. Ya, silakan nanti dicari tahun 2022. Oke, udah. Kemudian IMR Indonesia tahun 2022. Ya. IMR Indonesia tahun 2022. Masih ya, Om? Oke ya, ini yang konstanta tadi yang tetap. IMR Indonesia menurut SP tahun 2022. Kalau 2000 ini kan didapatkan data 0,047, kemudian dikalikan 1000, jadinya 47. Yang berarti dari setiap 1000 kelahiran hidup di Indonesia terjadi 47 kematian bayi. Sudah ada yang mencari IMR Indonesia tahun 2022 ketemu di angka berapa? Mas, Mbak? Nah, ini Bu, 275,77 juta jiwa Bu di tahun 2022. IMR-nya berapa? 275,77. 275. Nah, ya Bu. 275 berarti ini kan kalau kita kontekskan yang IMR dari 1000 ya kan? Iya Bu. Kelahiran hidup di Indonesia terjadi kok tinggi angka kematiannya 275. Ya, saya lihat di sini Bu, meningkat jumlah penduduknya meningkat Bu. Ya. Hmm. Ini kalau dilihat di sini
di contoh ini tahun 2000 itu 0,047 ya kan. Nah, presentasinya berapa? Ini kemudian dari persentase itu baru dikalikan 1000, ketemunya 47. Nah, ini yang IMR Indonesia tahun 2022 itu berapa persennya? Apakah sudah ketemu yang 275? Berarti 0,275 itu. Atau 0,0275. Kalau saya, Bu, saya lihat di tahun 2020, Bu, tercatat 220 juta jiwa, Bu. Kalau naik sampai 2021, Bu. Jadi 1,13% jika bandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari 2021 sama 2022 naik 1,13%, Bu. 2021 sampai dengan 2022. Iya, Ya, Bu. kita mau membaca bahwasannya ketika kita kalikan misalnya persentasenya kalikan 1000 gitu, berarti itu kan maknanya setiap 1000 kelahiran hidup di Indonesia terjadi kematian bayi berapa. Nah, ini kita mau mencoba mencari datanya dengan template yang tahun 2022. Kalau di 2000 kan 0,047 kalikan 1000 jadinya dapatnya 47. Artinya asumsinya itu kan 1000 yang lahir tapi ada data kematian 47 dalam 1000 kelahiran hidup di Indonesia begitu. Oke, terima kasih Mas Fahrudin. Kemudian kalau yang rasio udah ketemu belum? Yang laki perempuan tahun 2022 sama proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan tahun 2022 itu berapa persen? Belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu bisa disampaikan ya. Oke, Bu Sulis lanjutkan. Ya, terus nanti ditekan ya. Ya, kasih. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ini alat demografi yang lain adalah fertilitas ya. Setelah tadi rasio, proporsi, kemudian konstanta, ini ada fertilitas. Fertilitas ya. Ini ada istilah fekunditas, kemampuan biologis atau potensi fisik seseorang atau sekelompok perempuan untuk melahirkan. Nah, masa reproduksi perempuan itu biasanya dari 15 sampai 49 tahun atau usia subur. Kalau dilihat dinamikanya ya sebelum 15 tahun sekarang itu perempuan berumur tuh udah mulai mengalami pergeseran. 12 tahun, 13 tahun sudah mulai menstruasi. Artinya ketika sudah menstruasi, seorang perempuan mengalami menstruasi, berarti ini kan asumsinya perempuan itu sudah masuk dalam usia subur. Coba dicek di update terkini. Masa reproduksi perempuan. Usianya apakah sama di 15 sampai 49 tahun? Coba tolong dicekkan. Ya. Kemudian lahir hidup di kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lama dalam kandungan pada saat dilahirkan, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bernafas, jantung, berdenyut, menangis. Nah, ini ketika perempuan mengandung, nah biasanya akan ada tanda-tanda dalam kandungannya ini bayinya mulai bernafas, jantung berdenyut, gitu kan, seperti itu.
Lahir mati, kelahiran yang berumur paling sedikit 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ini abortus, kematian janin dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Nah, ini bisa disengaja dan tidak disengaja. Ya. Disengaja itu berarti memang apa? Direncanakan. Kalau kita lihat kasus-kasus yang sangat memprihatinkan gitu kan, banyaknya apa namanya, banyak ditemukan kasus-kasus aborsi. Berarti kan itu tidak dikehendaki, ya. Belum lama juga apa namanya ditemukan kasus-kasus seperti itu. Coba dicek kasus aborsi di Indonesia. Berarti kan kelahiran yang tidak diinginkan akhirnya dibunuh kan gitu kan, ya melakukan aborsi kan berarti pembunuhan janin gitu kan, disengaja dan tidak disengaja itu misalnya begini, ada yang ternyata hamil itu kan, mengandung tapi tidak tahu kalau dirinya mengandung, itu bisa jadi kejadian. Nah tiba-tiba ketika buang air apa namanya, air kecil atau air besar itu, lah kok ada gumpalan-gumpalan darah yang mengikuti. Nah itu ternyata itu bagian dari janin tadi karena tidak sengaja itu kan. Nah ini pernah terjadi di kasus di kampung saya ya, tetangga saya. Nah sudah ada yang mengecek masa reproduksi perempuan usianya dari 1549? Halo? Sudah ada yang mengecek? Sudah ada yang ngecek belum? Kalau dilihat itu ada pergeseran umur ini karena anak-anak SD sekarang perempuan itu 12 tahun, bahkan 11 tahun sudah ada yang menstruasi. Karena apa? Satu, faktor hormon, physically-nya tubuhnya juga apa namanya sudah besar-besar begitu ya. Itu karena tercukupinya gizi sehingga mendorong percepatan masa subur ya, usia subur bagi perempuan. Oke, ini secara umum ada dua macam ukuran dalam fertilitas, yaitu tahunan dan kumulatif. Nah, tahunan itu adalah pengukuran jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu yang dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko melahirkan pada tahun yang bersangkutan. Angka kelahiran kasar, ini CBR itu bukan apa namanya merek motor ya, tapi ini crude birth rate, angka kelahiran umum ya, GVR, dan angka kelahiran menurut umur, ASVR, angka kelahiran total. Nah, kumulatif itu mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan hingga mencapai umur tertentu. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan hingga mencapai umur tertentu itu berapa rata-ratanya? Gitu. Ya, ada yang diskusi minggu lalu kita sempat bagaimana ada pergeseran cara pandang, gaya hidup terkait dengan pemaknaan kehadiran anak dalam keluarga, dalam pasangan suami istri. Ada yang kemudian bersepakat satu saja, ada yang berkomitmen atau bersepakat tidak punya anak, kan gitu. Ada bahkan yang tidak melakukan komitmen apapun, berarti tidak terikat dalam perkawinan. Nah ini yang apa namanya jadi faktor yang signifikan dalam proses pertambahan atau penurunan angka penduduk, ya, angka kelahiran kasar, crude birth rate. Banyaknya pelahiran hidup pada suatu periode ini per 1000 penduduk pada periode yang sama. Kemudian banyaknya kelahiran umum general, ini kelahiran hidup pada suatu periode tahunan usia 1549. Sudah ada yang menemukan usia subur perempuan? Apakah masih tetap di angka ini? Halo? Izin menjawab. Sudah, Bu. Ya. Saya menemukan di ini, Bu, 14 sampai 49 tahun menurut WHO.
Oke, berarti masih sama ya. Meskipun fakta di lapangan, anak-anak perempuan sekarang itu lebih cepat ya, lebih cepat dewasanya secara apa biologisnya itu loh kan. Tadi yang Bu Suli sampaikan ada yang usia 11 tahun sudah ada menstruasi. Itu kan kalau perempuan menstruasi itu menandakan sudah masuk kategori usia subur ya. Berarti Mas siapa tadi? Mas Farudin yang menemukan data dari WHO 15 sampai 49 itu atau Mas Mumtaz? Saya Bu Ya, Mas tadi Bu. Mumtaz. Ya, Mas Mumtaz, ya. Itu data WHO tahun berapa Mas Mumtaz? tahun 2020 Bu. Oh, masih baru. Oke, 2020. Berarti masih sama ya. Secara general, secara umum usia apa namanya? Produktif perempuan itu di 15 sampai 49 tahun. Oke, terima kasih Mas Mumtaz atas update-nya ya. Oke, ini ya. Ini dari WHO tadi update tahun 2020. Angka apa namanya? Penduduk perempuan yang masih subur itu masuk kategori di usia 15 sampai 49 tahun 2020. Ya, masih sangat update. Berarti data ini masih sangat update ya karena tadi kan di awal contoh-contohnya tahun 2000-an. Sementara kita udah posisi di 2022, 22 tahun berlalu itu kan. Ternyata ini masih datanya masih sama ya, 15 sampai 49 tahun. Meskipun ini ya Mas, dengan catatan Mas Mbak, meskipun dengan catatan tidak harus menunggu 15 tahun, seorang perempuan bisa menjadi masuk kategori subur terlebih atau lebih awal karena ada tadi salah satunya faktor hormon ya, juga dengan ketersediaan gizi yang lebih baik lagi. Dulu tahun apa namanya? Tahun 90-an begitu perempuan ada kasus perempuan yang baru haid atau menstruasi itu waktu SMA 17 sampai 18. Nah, itu case-case tertentu. Ada juga yang masih SD sudah mens, ya kan? Nah, ini yang terjadi di lapangan tapi dengan kasus-kasus tertentu. Oke, angka kelahiran menurut umur. Ini kita lihat ya, singkatannya age specific fertility rate. Banyaknya kelahiran hidup pada perempuan kelompok umur tertentu pada suatu periode tertentu per 1000 penduduk. Perempuan kelompok umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama. Coba dicek apa namanya jumlah kelompok perempuan ya. Ini kelompok umur perempuan misalnya yang masuk kategori usia 15 sampai 49 tahun di tahun 2022 itu ada berapa ya? Ya. 15 sampai 49 tahun bagi perempuan ya yang berusia 15 sampai 49 tahun. Data tahun 2022 itu berada di posisi berapa jumlahnya kira-kira? Ada yang sudah menemukan? Kalau laki-laki dikatakan sudah masuk dewasa itu kalau sudah ini ya apa namanya kalau dalam Islam sudah mimpi basah itu berarti sudah dewasa. Ya. Ini rata-rata berapa ini kalau perempuan kalau laki-laki dikatakan yang masuk kategori subur ya kalau perempuan masuk 1549. Kalau yang laki-laki berapa Mas Mumtaz? Data WHO. Laki-laki dikatakan masuk kategori usia subur usia berapa? 17 tahun sampai lama kalau laki-laki itu ya. Yang apa namanya? Apa ya? Penyanyi Indonesia God Bless.
Itu vokalisnya God Bless itu siapa? Ahmad Albar. Itu 70 berapa, 70 tahun menikah dengan gadis usia berapa itu juga bisa punya anak. Berarti kalau kategori laki-laki saya kira lebih panjang lagi usia masuk kategori yang usia pasangan usia subur itu. Mas Muntas sekalian data laki-laki yang masuk kategori usia subur usia berapa? 15 tahun Belum ada, atau Bu. 17 tahun? Tapi emang ada ini yang 70 tahun pun masih bisa menghamili. Iya, yang ini loh vokalis God Bless itu kan menikah usia 70 tahun tuh. Kemudian Mick Jagger, ingat ya, penyanyi legend itu juga sudah tua itu. Terus vokalisnya Bon Jovi itu John Bon Jovi juga sama kan? Itu usia-usia 70 tahunan menikah dengan perempuan ya gadis atau janda itu yang kalau Mick Jagger itu aku lupa sama yang John Bon Jovi itu juga masih punya anak. Berarti kalau ngikutin angka kelahiran umum general ini laki-lakinya itu kalau di WHO usia berapa Mas Mumtaz? Kalau perempuan kan 15 sampai 49 tuh. Kalau laki-laki berarti 17 sampai 70-an atau berapa di data WHO? Nggak dijabarkan secara jelas, Bu. Tapi kemungkinan ketika sudah bisa mengeluarkan sperma itu berarti udah bisa memproduksi sperma sampai tua gitu masih bisa, Bu. Sampai Tergantung tua ya, pola hidup ada yang katanya. ya hormon juga ya. Nah ini yang belum lama ya kasus ini loh pernikahan yang laki-laki itu masih SD usia 13 atau 14 tahun, yang perempuan itu 17 atau 19 tahun itu di daerah Sulawesi atau mana nih? Coba nanti sambil di googling. Pernikahan anak SD itu, yang laki-laki SD usianya. Kemudian yang perempuan itu usia SMA. SMA itu berarti kan ya 17, 18 kan gitu. Nah, ini yang terjadi case-case tadi. Kemudian kalau yang laki-laki juga sama case-nya tadi. Ada yang kakek-kakek menikahi yang muda juga. Teman-teman suka ngikutin berita-berita kayak gitu nggak? Ya kepo-kepo dikit itu kan. Nah, ini sebenarnya juga menarik. Ada fenomena apa ini misalnya pernikahan usia dini. Bisa kebayang nggak suaminya itu masih SD. SD aja belum lulus. Kemudian yang istrinya SMA kelas 3. Terus ada juga ya sama-sama masih bocah cilik, masih SD. Istrinya 2 itu loh, mana itu di Sulawesi atau di mana ya, di luar Jawa? Lupa saya Bu Sulis. Lupa itu. Coba nanti di searching itu. Ya. Oke. Ini kemudian angka kelahiran menurut umur ya. Nah ini. Angka kelahiran perempuan menurut umur. Ini misalnya data 15 sampai 49 tahun. Ini ada berapa jumlahnya? Karena penduduk Indonesia yang kemarin kita browsing kan 279 ya. 279 juta kan. Nah, dari kelompok umur perempuan usia 15 sampai 49. Ini kenapa perempuan berhenti di 49? Ini karena bisa jadi sudah menopause ya, sudah tidak bisa beraktivitas kembali, sudah tidak masuk kategori subur lagi begitu. Bisa jadi ada yang lebih juga 50, 51, 53 masih mens atau masih masuk kategori subur juga ada, tetapi itu sekali lagi case ya. Ini adalah secara umum atau general. Kemudian ini angka kelahiran total, fertility rate. Rata-rata anak yang akan dimiliki oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya dengan ketentuan perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.
pada saat angka kelahiran total. Nah, ini rata-rata kira-kira seorang perempuan itu bisa memiliki anak berapa, kan gitu hitungannya. Misalnya di usia 15 sampai 49. Ini kira-kira anaknya berapa? Kalau pada masa Orde Baru ada aturan dari pemerintah cukup 2 anak, ya kan? Ya. Karena untuk menekan laju kenaikan penduduk. Nah, sekarang kita lihat itu trennya itu banyak sekali seperti yang kita discuss beberapa minggu yang lalu. Ada yang kemudian kampanye banyak anak, banyak rezeki gitu kan. Yang notabene lebih dari 2, ya kan? Ya enggak? Ada yang 1 anak punya berapa? 11. Gen Halilintar tuh 11 kan? Kemudian iya, ada yang 6, 5, ada yang 10. Itu kalau kita lihat Kick Andy ya, 10 anaknya jadi semuanya itu kan. Luar biasa. Terus ada juga yang kebalikannya, seorang perempuan memutuskan aku nggak mau punya anak, maksudnya aku nggak mau punya anak banyak, aku 1 aja atau 2 saja, atau yang berdasarkan komitmen dari pasangan suami istri. Komitmennya seperti apa? Ya, 1 atau enggak, atau hanya 2, atau seperti apa? Ya, karena semuanya untuk memiliki anak itu tergantung pada kesepakatan pasangan suami istri dalam pernikahan, ya kan? Bisa jadi ada yang aku 1 saja kayak Bu Susi itu ya 1, awalnya nggak 1, tapi tahu-tahu wah umurnya udah kelewat dah, udah cukup 1 berarti. Nah, contoh-contoh yang simpel seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga bisa dihitung rata-rata anak yang akan dimiliki oleh seorang perempuan. Ini apa namanya? Bisa diprediksi. Oke, kita lihat berikutnya adalah ukuran kumulatif rasio ibu anak, child woman ratio, angka reproduksi kotor, gross reproduction rate, kemudian angka reproduksi bersih, net reproduction rate, ya. Angka reproduksi kotor, jumlah kelahiran hidup bayi perempuan dari suatu kohor ini ya, perempuan sepanjang masa reproduksinya, dengan asumsinya tidak ada yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Nah, ini ada rumus-rumusnya ini ya, harus ngitung. Jumlah anak usia 0 sampai 4 tahun berapa, ya. Ini yang berdasarkan kategori umur, ya, 0 sampai 4, karena 5 tahun itu kan udah masuk TK ya. Kemudian 7 tahun, sekarang kalau misalnya di Indonesia kan wajib masuk SD 7 tahun kan. Ya. Kemudian angka reproduksi bersih. Rata-rata jumlah bayi perempuan dari suatu kohor. Hipotesis dari 1000 perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan-perempuan sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Nah, kasus-kasus seperti ini teman-teman bisa juga update angka kematian saat ibu melahirkan. Coba cek. Saya kira sudah mengalami penurunan ya, karena fasilitas kesehatan semakin membaik. Meskipun di beberapa daerah yang notabene masih masuk pedalaman itu juga masih ditemukan mau mau melahirkan aksesnya jauh dari rumah sakit ya, terutama yang di daerah-daerah pedalaman. Kebayang nggak mau melahirkan ternyata fasilitas di bidan terdekat tidak mencukupi, harus dirujuk ke rumah sakit besar, dan rumah sakit besar itu jarak tempuhnya bisa jadi memerlukan waktu yang panjang, misalnya 5-7 jam. Kebayang nggak? Nah, dalam proses-proses kritis ya seperti itu 5-7 jam menahan rasa kesakitan yang terjadi ini kematian ketika ibu melahirkan.
Ya, ini case. Teman-teman bisa ekspor. Jumlah angka kematian saat perempuan melahirkan tahun 2022. Coba dicek. Oke. Ini kita ngomongin tentang mortalitas. Ya. Mortalitas atau kematian itu keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah dilahirkan hidup. Mati hanya bisa terjadi jika didahului dengan kelahiran hidup. Ya, ini istilahnya age specific death rate ASDR. Banyaknya kematian kelompok umur tertentu pada suatu periode atau tahun tertentu per 1000 penduduk kelompok umur yang sama. Coba dicek ini. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Ini yang tadi Ibu Sri singgung. Cek data angka kematian bayi tahun 2022 dan angka kematian ibu tahun 2022. Sudah ada yang menemukan? Sudah ada yang menemukan data angka kematian bayi dan data kematian ibu tahun 2022. Halo? Ada yang menemukan? Untuk yang kematian bayi itu tahun 2022 16.518, Bu. Wow, terima kasih Mas Edi. Nggih, Bu. Udah sampai Sumeneb, Mas? Nggih, Bu. Sudah? Sudah Sabtu kemarin, Bu, Alhamdulillah. sampai rumah. Oh, sudah kemarin. Baik, Nggih. terima kasih ya, nggak jadi izin. Iya, oke. Di Sumeneb hujan deras nggak? Nggih, Bu, sami hujan dari kemarin juga, Bu. Oh, sama Baru ya. aja reda. Ini, kayaknya Indonesia tahun ini nggak ada musim kemarau ya. Ini udah Oktober ini, masih hujan terus ini. Oke. 16.000 berapa Mas Edi? 518. 518. Ini yang data kematian bayi ya. Nggih. Menurun Tahun dari 2022 ya. nggih, Bu. Kalau yang tahun Oke. 2021 itu 17.116. Oh, 17.115. 116, Bu, untuk tahun 116. Berarti kan 2021. ya, kalau dilihat ini angkanya kan turun tuh. Angka kematian bayi tahun 2022 ke 2002 dari 2021 ke 2022 itu kan mengalami penurunan ya kan. Di 2022 angkanya di 16.518 dari 17.116. Oke. Terima kasih Mas Edi. Kemudian angka kematian ibu berapa? Angka kematian ibu 2 dibanding 1000, Bu. siapa ini yang ngomong? Nggak terlihat ini soalnya Bu Sri share screen. Yang ngomong siapa nih? Aulia Syafa, Bu. Oh, Mbak Aulia Safa. Ya. Ya, berapa Mbak? Kalau datanya tahun 2022 mencapai 207 per 100.000, Bu. 207 ya. Ini kematian ibu ya. Tapi per 100.000. Per 100.000. Artinya dari perempuan ya jumlahnya 100.000 yang melahirkan, yang meninggal dunia ada 207. Gitu kan? Iya. Ya, ini tahun 2022 ya Mbak Aulia. Iya, Syifa. Bu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, Bu. Ya. Oke, ini harus langsung gitu biar apa namanya? Ada dialognya. Wah, ini rumus-rumus lagi ya, angka kematian kasar. Ini tadi kita sudah mengelaborasi angka kematian ibu, angka kematian anak. Kalau angka kematian pada 1 tahun terakhir 2022 berapa secara umum ini? Ada yang menemukan datanya?
Ini yang angka kematian kasar. Berarti dalam tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kematian sudah ada berapa gitu. Kemudian tahun 2022 berapa? Biar ada pembandingnya. Seperti tadi di angka kematian tadi yang disampaikan oleh Mas Edi kan tahun 2021 sama 2022 ini kan ada apa namanya penurunan angka kematian. Nah ini kalau dilihat kalau kematian secara umum kalau ini tadi kan kematian ibu ya apa namanya anak. Nah sekarang kematian kasar laki perempuan anak dewasa tua jadi satu ini tahun 2021 sama 2022 berapa? Tulis ambil kertas dulu. Berapa Mbak? Ada yang mau info Mas Mbak? Angka kematian tahun 2021 dan 2022. Halo? Halo, ada yang sudah ketemu? Mas, Mbak, sudah ada yang ketemu? Angka kematian penduduk Indonesia tahun 2021 dan 2022. Ada? Ada belum? Ketemu belum? Oh, ini ada yang di chat sebentar. Oh, belum. Oh, belum. Oke. Ditunggu. Ya. Kita lanjutkan di sini angka kematian umum. Age-specific death rate. Ini yang berdasarkan kelompok umur tertentu. Kelompok umur tertentu itu misalnya usia 0 sampai 4 tahun, kemudian 5 sampai 12 tahun, 13 sampai 18 misalnya. Itu kan apa namanya? Berdasarkan kelompok umur. Nanti teman-teman bisa cek klasifikasi atau kategorisasi penduduk berdasarkan umur. Itu kan sudah ada klasifikasi tertentu ya dari BBS itu berdasarkan umur. Oke. Sudah ketemu yang angka kematian kasar tadi? Ini tadi sudah kita bahas ya, angka kematian ibu, maternal mortality rate. Nah ini banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, bukan oleh sebab-sebab lain pada suatu periode. Ya, kemudian apa namanya jumlah kematian ibu selama 1 tahun periode tadi udah coba kita cari ya. Nah ini mengapa seorang perempuan atau ibu ketika hamil atau melahirkan ada yang mengalami kematian. Bisa jadi karena satu riwayat kandungannya, bisa jadi ada faktor kesehatannya. Ya, misalnya ada yang punya riwayat sakit hipertensi. Ketika melahirkan harus operasi. Nah, itu yang misalnya tensinya tinggi begitu, nah itu beresiko tinggi sehingga bisa mengalami kematian. Nah, ini nanti teman-teman bisa elaborasi case-case kematian ibu waktu hamil. Ini sudah ketemu belum ya yang angka kematian tiap tahun tadi, tahun 2021 dan 2022. Oke. Kita lanjutkan migrasi, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah dengan tujuan menetap. Contohnya,
eh, misalnya dari Mas Fahrudin. Mas Fahrudin aslinya mana, Mas? Dari Riau, Bu. Dari Riau. Ya, dari Riau itu keluar Bapak Ibu berasal dari mana? Berbeda daerah, Bu. Berbeda Beda kabupaten. daerah. Hmm. Ayah mana, ibu mana? Kalau ayah dari Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hulu. Kemudian ibu Medan, Bu. Medan. Wah, luar biasa ini ya. Nah, ini yang kemudian pindah, yang ibunda atau ayahanda? Sekarang menetapnya di Riau atau di Medan? Di Pekanbaru, Bu. Semuanya, Bu. Orang tua di Pekanbaru, Nah, kerja di Pekanbaru, Bu. oke. Berarti ini kan kalau kita diskusi tentang migrasi kan ini ya, masuknya penduduk ke suatu daerah dengan tujuan menetap. Berarti ayahanda dan ibunda Mas Fahrudin menentukan pindah ke Pekanbaru gitu kan. Iya, Bu. Tidak di tempat asalnya yang Kabupaten Okan Hilir tadi ya, tetapi di Pekanbaru yang kotanya kan begitu. Di kotanya, Bu. Tetap Iya, di kota. kan berarti pindah kan, tidak Migrasi dari saya, Bu. eh Saya ya migrasi. migrasi ya. Keluarnya penduduk dari suatu daerah asal ke suatu daerah tujuan untuk menetap. Nah, sorry, masuk migrasi, keluar ya. Ini tadi konteksnya migrasi. Migrasi Ya, itu Bu. ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kalau case-nya ayah ibundanya Mas Fahrudin berarti masuk migrasi keluar kan gitu. Ya kan? Iya, Bu. Ya, ini sebagai apa namanya? Analogi ya untuk memudahkan. Ada lagi yang ya kemudian ini Mas Edi, ayah bundanya dari Sumeneb semua atau berbeda atau bagaimana? Enggak, Bu. Sama, Bu. Dari Sumeneb semua, Bu. Sumeneb tapi satu desa atau satu kecamatan atau bagaimana? Enggak, beda kecamatan, Bu. Jauh. Beda kecamatan. Berarti yang memilih sekarang tinggalnya di kecamatan yang ibunda atau ayahanda? Di Ibu, Bu. Di kota. Berarti ayahmu ikut ibumu. Ibu. Ini, Bu. Oke. Ya berarti ada yang masuk kategori ini migrasi keluar. Berarti kan ayahnya Edi ikut ibundanya kan? Ini, Yang Bu. ayahnya Edi masuk kategori migrasi keluar kan gitu. Gitu ya. Ini sebagai analogi. Semoga bisa memudahkan memahami bagaimana konsep migrasi ya, migrasi masuk, migrasi keluar. Ya. Nih, migrasi semasa hidup, migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Migrasi recent, migrasi berdasarkan tempat tinggal 5 tahun yang lalu. Ini ada migrasi neto, selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian yang bruto, jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, ini juga perlu kita cari datanya ini. Yang migrasi keluar itu jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit daripada yang migrasi masuk. Nah, ini kan kita harus based on data, nggak bisa kemudian ngawang-ngawang ya. Kira-kira ya kan nggak bisa, ini harus data pasti. Karena apa? Ketika sudah menetapkan pindah gitu, karena kan terkait dengan data atau dokumentasi pencatatan penduduk kita kan, ya di kartu keluarga itu kan. Misalnya ini Mas Edi kan kakaknya masih kakak ini ya, kakak Sumeneb kan, maksudnya masih satu kakak dengan orang tua kan, enggak pindah Ini, Bu. KTP kan? Masih Ya, tetap, belum Bu, pindah. gabung. Ya masih. Nah, nanti kalau kemudian misalnya Mas Edi atau Mas Mumtaz, Mas Farudin, Mbak Aulia atau yang lain memutuskan pindah ke suatu tempat, misalnya ke ibu kota atau yang lain, otomatis nanti kan ada urusan ini pindah kakak atau membuat kakak sendiri, ya pindah KTP dan sebagainya. Karena nggak boleh double pencatatan, ya kan? Kalau di kakak itu ya yang memang ada
di situ, kakaknya masih masuk situ. Kita nggak mungkin tercatat dalam satu kartu, dalam 2 kartu keluarga yang berbeda, tetapi pencatatan oleh negara itu 1 orang ya ada dalam 1 kakak, begitu ya. Nah, dari situ nanti kita ketahui jumlah migrasi keluar, jumlah migrasi masuk itu berapa, seperti itu. Ya, tentunya mencari data itu melalui data ini apa BPS. Kita bisa searching melalui Google ya. Oke, kita lihat di sini ukuran-ukuran dalam migrasi ya. Ada angka urbanisasi. Urbanization rate adalah persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Nah, sudah ketemu belum tadi? Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Lebih banyak mana ini? Nanti sambil ketahuan ini angka urbanisasinya ya. Kita bisa melakukan komparasi 5 tahun terakhir misalnya. 5 tahun terakhir, berarti kalau 2022 kurangi 5, berarti di angka 2017. 2017 sampai 2022. Angka urbanisasi tahun 2017 berapa, 2018 berapa, sampai di angka 2022. Nanti kalau ketemu, kita akan ketemu grafiknya. Wah, angka urbanisasi itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Nah, semuanya based on data. Dilihat dari grafik-grafik yang ada itu. Nah, sama nih, rasio penduduk di perkotaan, pedesaan itu berapa, kan gitu. Nah, ini yang kita harus nyari datanya. Ini angka migrasi masuk umur tertentu. Ini juga sama, nanti bisa dicari. Angka migrasi masuk pada kelompok umur tertentu, misalnya usia 17 sampai atau 18 ya sampai 25 atau 30 tahun misalnya. Nah, itu bisa dicari berdasarkan pada pengkategorisasian kelompok umur. Oke, ini pola migrasi yaitu tingkat pada penduduk usia produktif. Nah, usia produktif masuk kategori usia produktif itu berarti di usia berapa? Coba cek. Usia produktif menurut data BPS tahun 2022. Berapa? Usia 18 sampai 65 atau 60 atau 50. Masuk kategori usia produktif. Memperoleh pekerjaan lebih baik, memperoleh pendidikan lebih baik, lebih tinggi untuk laki-laki. Wah, ini enggak juga nih. Kalau lebih tinggi untuk laki-laki apanya? Ini bias gendernya. Merupakan indikasi bahwa laki-laki lebih mobile daripada perempuan. Enggak juga ya. Secara umum iya, tetapi dalam case tertentu statement ini bisa digugurkan kan? Apa iya mobilitasnya lebih tinggi laki-laki dan perempuan? Coba dicek Mas Mbak, ada data enggak yang ini? Ya. Pendidikan, karena posisi sekarang itu kan udah equal tuh, laki-laki perempuan bisa punya walah Mas Nadib izin live, baterai habis sedang di luar. Baiklah. Ya, baik. Oke. Ini posisi laki-laki dan perempuan kalau kita ngomongin tentang migrasi ya, ini posisinya sudah equal, sudah setara ya, emansipasi. Kalau memperoleh pekerjaan lebih baik ya, laki-laki perempuan sama. Kemudian mulai pendidikan juga sama. Ya. Lebih tinggi untuk laki-laki ya, ini merupakan bias gender. Ya, ini harus kita cari datanya. Apakah benar mobilitas laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi laki-lakinya? Nah, kalau iya berarti kan bias gender. Padahal faktanya itu mobilitas laki perempuan sekarang sama. Bahkan ada yang beberapa bulan lalu viral. Yang kerja perempuan, yang laki-lakinya di rumah. Ini kan ada pergeseran juga kan.
ya, yang kerja untuk menanggung keluarganya perempuan, yang mengasuh anak atau kerjaan domestik dilakukan oleh suaminya. Nah, ini dalam case-case tertentu ini berarti mengalami pergeseran. Tidak kemudian lebih tinggi untuk laki-laki dalam mobilitasnya. Nah, ini silakan nanti teman-teman coba cari datanya, apa benar sih mobilitas laki-laki sama perempuan lebih tinggi laki-laki gitu. Ya. Faktor pendukung terjadinya migrasi. Ini makin berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya lapangan pekerjaan, tekanan-tekanan atau diskriminasi, tidak cocok dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal, kemudian karena pekerjaan atau perkawinan, dan terakhir adalah bencana alam. Nah, ini faktor pendukung terjadinya migrasi. Nah, faktor penarik yang menyebabkan seseorang untuk bermigrasi. Nah, ini nanti dicek lagi ya, persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Kalau ngomongin dari sisi luas atau topografi persebaran penduduk itu, ini kalau dilihat dari urbanisasi, penduduk kok lebih banyak pada di perkotaan. Datanya mana? Apakah yang usia produktif, yang muda-muda itu pada lari ke kota? Karena daya tarik kota itu lebih menggiurkan daripada tinggal di desa. Nah, ini kan tentu kita harus punya data yang based on research ya. Nah, kalau di Kampung Busulis, notabene yang muda-muda itu memang pada merantau, gitu kan? Karena ya tadi daya tarik kota lebih menggiurkan daripada tinggal di pedesaan. Ya meskipun sekarang masih ada anak-anak muda itu karena masih usia sekolah ya sampai perguruan tinggi. Nanti setelah selesai SMA, SMK atau selesai kuliah biasanya akan keluar dari tempat asal. Ya, nyari pekerjaan di kota, ada yang luar kota bisa jadi luar Jawa dan sebagainya itu. Nah, ini kalau misalnya pindahnya tinggalnya di kota berarti akan menjadi faktor penarik untuk urbanisasi gitu kan. Nah, oke, ini persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Nah, juga pemindahan dan kepindahan penduduk dari satu daerah lain untuk menetap di wilayah ini guna kepentingan negara. Ya. Oke, ini review dari pertemuan kemarin ya, ukuran demografi, ukuran dasar demografi. Semoga bisa dipahami untuk Mbak Aulia Siva yang tadi sudah berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran pada siang hari ini secara online. Mas Rofif, ada pertanyaan. Ini rambutnya semakin gondrong. Ini siapa ya? Ini perwujudan dari. Iya. Jangan-jangan dirimu idola punya rambutnya gondrong seperti itu kan. Ada kumisnya, ada jenggotnya, alisnya tebal. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mas Fairuz, Mbak Linda, kemudian Mbak Giska, Mas Raihan. Raihan, kamu lagi viral ya? Rehan yang viral ya? Rehan. Begitu sulit, Rehan. Mbak Nurul, Mbak Diah, Mas Rahmat Randiko yang tadi hadir pertama kali. Ada pertanyaan? Silakan. Ini Mas siapa ya yang profil pic-nya resmi banget? 20107020665. Mas siapa? Lupa ya, Bu Sulis. Faiz, Bu. Oh alah, Mas Faiz. Ya, baik. Ya, bikin pangling gitu kan. Ya. Oke.
Apakah kita bisa lanjutkan? Teman-teman yang posisi di rumah atau posisi di kos atau posisi lagi di luar, kalau haus silahkan minum ya. Bu Sulis sudah siapin ini, maaf ya. Nah, oke, karena di kelas itu kan kita bisa minum. Oke, kita sepakati nanti teman-teman masih bisa bertahan berapa jam lagi atau berapa menit lagi? Bisa Bu, STEM. Ya, aman ya, alhamdulillah ini apa namanya sinyalnya sampai Sumenep aman ini. Padahal posisi hujan biasanya susah ya sinyal-sinyal itu. Ini kemarin aja wifi Win bermasalah, lambat hari apa itu? Dari Rabu, Kamis ya. Oke. Teman-teman masih bertahan berapa lama lagi? Bu Sulis ngikutin kesepakatan aja. Ini 246. Kita masih mau lanjutkan sampai berapa lama lagi? Sampai setengah 4 atau jam 3? Atau bagaimana? Setengah 4? Halo? Sepakat aja mau kita lanjutkan sampai berapa lama lagi? Di jam 3 aja mungkin Bu. Oh, jam 3. Jam 3. Yang lain bagaimana? Sepakat Bu, Oh, jam 3 aja Bu. Oke, ya, siap. BTW, ini kan pertemuan ketiga ya, kalian kuliah lagi ya? Atau online? Yang pertemuan kan masih ada kuliah lagi atau kalian? Katanya ini 4 kali atau 3 kali kalian tuh. Ini atau yang terakhir? Yang kalian tuh jadwal kuliahnya? Itu dari yang online Bu, tanggal 10 sampai tanggal 27 Oktober Bu. Ya sekarang enggak, maksudnya habis ini kalian masih ada jadwal kuliah lagi atau enggak? Ada Bu, masuk Bu. Masuk? Enggak ada, Offline? Oh, hanya tertentu berarti yang kuliah lagi. Mbak Helmi, ada kuliah lagi atau enggak? Saya nggak ada, Bu. Oh, enggak, oke. Berarti yang kuliah lagi tadi siapa ini? Luar biasa. Saya Semangat kurang ya. tahu Bu. Oh, enggak kirain masuk lagi. Oke. Nah, ini kita lanjutkan terkait dengan komposisi distribusi penduduk. Ini ikonnya ini kayaknya siap makan ya, cocok ini sambal ya, ada sayur-sayuran. Nah, komposisi penduduk. Pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Ini yang di awal Bu Sulis sampaikan ya. Pembuatan kategorisasi penduduk, apakah misalnya satu berdasarkan, nah ini komposisi penduduk, umur dan jenis kelamin. Nah, umur itu aja udah di breakdown lebih lanjut lagi, yang dari 0 sampai 5 atau 0 sampai 4 dan seterusnya, kan gitu. Kemudian berdasarkan ciri tertentu, ya, biologi ini apa namanya? Yang punya ini berdasarkan ciri tertentu. Ini yang kulit-kulit itu ya. Tapi kita nggak pernah, kalau dalam kajian demografi itu nggak pernah membahas berapa jumlah penduduk Indonesia yang berdasarkan rasnya itu, misalnya yang berkulit putih, berkulit hitam, ini kan kita nggak pernah mengidentifikasi detail seperti itu. Tapi kalau misalnya jumlah penduduk berdasarkan penghasilan, ini misalnya ngomongin tentang ekonomi ya, sosial ekonomi, berdasarkan penghasilannya, kan dibuat grade tuh, yang di bawah UMR, yang di atas UMR, misalnya yang di bawah UMR, dibuatlah kategorisasi misalnya 500, ada yang juga yang nggak punya penghasilan berarti 0. Ada yang di atas 500 sampai 1 juta misalnya.
1 juta sampai berapa. Nah, ini untuk memudahkan pembuatan klasifikasi atau penggolongan pendapatan penduduk berdasarkan tadi pendapatannya ya, penghasilannya. 1 bulan harusnya idealnya penghasilan penduduk Indonesia itu adalah di atas UMR. UMR Jogja itu rendah, ya sampai 2 juta. 1,7 bahkan 1,8. Nanti bisa dicek lagi. UMR-nya Jakarta tinggi. Ya kan? Mengapa UMR Jogja rendah? Ya karena apa namanya living cost, biaya hidup di Jogja itu murah. Ya enggak? Mas Mbak yang kos di Jogja ngalamin enggak itu? Rasakan enggak? Tinggal di Jogja itu murah. Living cost-nya terhitung murah. Katakanlah gini, paling baik ya, satu orang 10.000 untuk makan 3 kali, cukup nggak di Jogja? Cukup. Kok bisa? Kok bisa Bu Sulis? Ya, keangkringan misalnya. Keangkringan kalau nasinya 2, itu berapa itu? 2.000 atau 3.000. Minumnya 3.000. misalnya 10.000 paling baik itu cukup, saya kira. Dipres-preskan paling baik ya. Ya diangkringan ya. Ini ngomongin Bu Sulis diangkringan ya. Atau angkringan tuh minum ya udah 3.000, nasinya masih di angka 1.500 ya. Terus nanti pas makan siang misalnya yang coba kita simulasi dengan angka 10.000 itu bisa survive di Jogja. Bubur misalnya, paginya makan bubur. Cukup 2.000, bubur sama sayur. Siangnya mau bubur lagi, berarti 4.000. Ya kan? Sorenya baru makan yang berat. Misalnya 6.000 di angkringan, udah wareg gitu kan. Nah, itu paling minimalis banget 10.000 buat 3 hari. Tapi kalau kemudian kita konsumsi makannya sekali makan di McD berapa tuh? Misalnya taruhlah 50.000. Pagi di Warmindo misalnya. Di Warmindo ya itu 15.000. Siang di kantin Visum misalnya. Kantin Visum ya tadi Bu Sulis ngambil itu 6.000 itu dapat apa lontong sama telur puyuh 1 sama snack 1 10.000. Berapa tadi berarti Warmindo 15. Kemudian di McD misalnya malamnya pengen nongkrong di McD 50. Nah itu berbeda nanti semuanya tergantung pada gaya hidup atau lifestyle kita respon. Ya ini makanya kemudian ada angka komposisi penduduk berdasarkan penghasilannya. Ya sekali lagi ini based on ini ya UMR. Kalau di Jogja tadi UMR-nya ya sekitaran 1,7 sampai 1,8. Itu kalau kita tinggal di Jakarta enggak cukup karena mahal. Tapi kalau di Jogja dengan gaji seperti itu cukup, dicukup-cukupin. Karena kalau misalnya di desa yaitu tadi Bu Sulis bilang dicukup-cukupin. Karena apa? Ada konsekuensi sosialnya kalau tinggal di desa itu. Konsekuensinya apa? Ada sumbangan-sumbangan sosial ketika ada yang melahirkan, ada yang meninggal, ada yang sakit. Kita akan melakukan kegiatan sosial dengan menjenguk dan sebagainya. Dan itu keluar biaya. Ya. Ini komposisi penduduk menurut pendidikan. Nih, angka buta aksara. Jumlah penduduk yang masih buta aksara ada berapa ini datanya? Ya, tergantung daerah Bu, betul ya. Benar Novista. Ya, nanti bisa dicek ya livelihood-nya masyarakat Indonesia. Tadi kan Bu Sulis ambil case di Jogja karena UMR-nya paling rendah dibandingkan misal Jakarta ya
1 bulan ya minimal 5 juta. Jogja ya tadi bisa, tergantung kita memanage keuangannya. Oke ya. Berdasarkan pendidikan misalnya, penduduk Indonesia tahun 2022 masih ada berapa yang buta aksara, nggak bisa baca, nggak bisa ngitung. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan, TK sampai perguruan tinggi, S1 sampai S3. Nah, ini baru dipetakan atau di breakdown lebih lanjut lagi, ya kan? Berapa? Jumlah yang klasifikasi atau pengembangan penduduk dengan misalnya di tingkat pendidikan S1 sampai S3. Nanti semakin pendidikannya semakin tinggi itu angkanya juga semakin kecil. Ya, di tabelnya itu bisa dilihat. Ya, kalau dibuat di infografis begitu, angka pendidikan di Indonesia rata-rata itu masuk kategori SMP atau SMA. Teman-teman bisa cek. Kalau perguruan tinggi itu kan terbatas ya, karena aksesibilitas masuk perguruan tinggi itu relatif lebih ketat. Sehingga yang masuk kategori di sini tingkat pendidikan S1, S2, S3 itu porsinya tentu lebih sedikit dibandingkan yang masuk kategori SMP, SMA. Ya, nanti bisa dicek komposisi penduduk berdasarkan pendidikan tahun 2022, bisa di-compare tahun 2021 atau 5 tahun terakhir. Kalau 5 tahun terakhir berarti pijakan kita itu di tahun 2017 sampai 2022. Nah, nanti kelihatan tuh grafiknya. Ya. Kemudian status perkawinan. Status perkawinan. Jumlah penduduk Indonesia yang punya status perkawinan, menikah atau belum, atau sudah cerai. Nah, itu bisa diakses semuanya. Misalnya di pandemi ada riset, selama pandemi ada riset angka perceraian tinggi. Nah, tingginya berapa, dari berapa, kan itu berarti komparasi, harus membandingkan lagi kan. Nggak bisa angka perceraian tinggi tahun ini. Nah, tahun sebelumnya berapa? Tahun sebelumnya lagi berapa? Setidaknya kalau komparasi, kita mengkomparasi minimal 5 tahun terakhir, sehingga terlihat grafiknya secara jelas. Ya, oke. Kok sudah mau jam 3. Kemudian komposisi umur berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, ini tadi ya yang Bu Suli sampaikan di awal. Jumlah penduduk wanita di masa subur, penduduk di masa mendatang, ya kan? Kemarin ada perkiraan jumlah penduduk penduduk dunia itu estimasi sampai 8 miliar ya. Nah, ini seks rasio jenis kelamin. Jumlah penduduk laki-laki yang M, kemudian F female, jumlah penduduk perempuan, K konstan. Konstan ini bisa 100, bisa 1000. Coba kita cek di sini nih. Kalau misalnya mau simulasi di sini, jumlah penduduk laki-laki di Indonesia tahun 2022 berapa? Jumlah perempuan, penduduk perempuan di Indonesia tahun 2022 berapa? Kalikan nilai konstannya. Konstanta. Bisa 100, bisa 1000. Tinggal nanti membacanya. Membacanya misalnya dari 100 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, ini seks rasionya sekian, kan gitu. Kalau 1000 berarti jumlah 1000 penduduk laki-laki dan perempuan, seks rasionya sekian. Itu. Yang seks rasio bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Lanjut ya ini. Besar kecilnya rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh ini. Kelahiran. Ya, seks rasio at birth. Kemudian di beberapa negara besarnya seks rasio itu berkisar antara 103 sampai 105 bagi laki-laki per 100 perempuan. Pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Ya, oke, ini yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya rasio jenis kelamin. Ya.
angka beban tanggungan atau dependensi rasio. Angka yang menunjukkan persentase, ya Allah, ini ya Bu Asri bikin lapar ini. Ada yang belum makan sore ini? Halo, ada yang belum makan sampai sore ini? Angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk belum produktif dan tidak produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Ini bisa dipahami tidak? Yang produktif tadi masuk kategori usia 18 atau 17 itu sampai 55 atau 65 ya, karena ada perubahan kebijakan. Misalnya kalau di ASN guru itu pensiun di usia 60 tahun, dosen itu purna tugas yang masuk kategori profesor itu di usia 70 tahun ya. UIN baru kemarin ada profesor yang purna tugas di usia 70 tahun. Dosen berarti di usia 65. Nah, kalau yang bekerja di perusahaan berarti di usia 50-an. Ya, karena kalau menurut data statistik usia 55 ke atas itu sudah masuk kategori manula. Dianggap kalau di perusahaan kerjanya nggak sacet-sacet itu. Ini yang di lapangan berbeda dengan yang direktur ya atau komisaris. Nah, komposisi penduduk menurut usia suatu negara atau wilayah berpengaruh terhadap struktur penduduk. Ini sangat jelas. Struktur penduduk muda adalah susunan penduduk suatu negara yang sebagian besar terdiri dari penduduk usia muda disebabkan tingginya tingkat kelahiran. Nah, Indonesia kan sekarang itu masuk kategori apa? Baby boom karena ada bonus demografi. Baby boom itu kelahiran bayi yang banyak gitu kan. Baby boom ya, ledakan penduduk. Kemudian ada struktur penduduk dewasa. Ini terkait dengan struktur penduduk suatu negara yang sebagian besar usia dewasa. Ya, dan terakhir adalah penduduk tua. Penduduk yang sebagian besar penduduk usia tua karena dipengaruhi tingkat kelahiran yang rendah sehingga tingkat kematiannya tinggi. Oke, distribusi penduduk, ini persebaran penduduk. Secara umum kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kalau kita flashback, luas wilayah atau wilayah yang paling padat penduduknya di Indonesia itu ada di pulau mana? Jawa, ya enggak? Iya, Bu. Jawa itu penduduknya padat. Ya, padat. Luas wilayahnya sedikit. Seperberapanya dari misalnya kita bandingkan dengan penduduk luas di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua ya. Itu enggak seberapa Pulau Jawa itu. Iya kan? Kalau teman-teman cek di peta itu kan Jawa itu kan kecil luasnya. Yang lain Pulau Kalimantan, Sulawesi, terus yang Irian ya, Irian Jaya Papua itu. Kemudian mana lagi? Yang pulau-pulau besar itu kalau dalam peta kan sangat jelas. Ya kan? Tetapi angka kepadatan penduduk terbanyak di Jawa. Mengapa? Karena ada daya tarik tadi. Jawa perusahaan-perusahaan besar banyak berdiri di Jawa, gitu kan. Nah, sekarang mulai dikembangkan bahwasanya pembangunan perusahaan-perusahaan tidak hanya terpusat di Jawa, bagian dari upaya pemerataan antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ya kan?
kepadatan penduduk kasar, kepadatan penduduk fisiologis, dan terakhir adalah penduduk agraris. Ya, ini teman-teman bisa lihat nanti di infografisnya bahwasanya penduduk Jawa itu di Pulau Jawa itu padat, ya, kepadatannya tinggi, terdistribusi lebih banyak di Jawa. Coba nanti dicari data lengkapnya ya. Nah, ada banyaknya jumlah penduduk untuk 1 km persegi, ya, ini ada rumus sendiri nih, menghitung kepadatan penduduk kasar. Kepadatan penduduk yaitu per jumlah penduduk diganti A-nya itu luas wilayah, ya. Ini KP berarti kepadatan penduduk, P jumlah penduduk, garis miring A luas wilayah kali 1 km persegi ketemu kepadatan penduduk kasar. Oke. Nah, penduduk agraris nih hitungannya. Luas lahan pertanian dibagi jumlah petaninya. Nah, ini harus based on data lagi. Luas lahan diambil case di Bantul. Jumlah petani di Bantul berapa? Luas lahan di Sleman. Jumlah petaninya berapa? Ini yang case-case daerah-daerah. Kalau mau pulau, luas lahan pertanian di Pulau Jawa sama jumlah petani di Jawa. Ya, itu tinggal membaginya, ya kan? Ini nanti ketahuan kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk fisiologis. Nah, ini rumusnya fisiologis, jumlah penduduk dibagi luas lahan. Nah, kita lihat di sini, kepadatan penduduk Indonesia belum merata. Nah, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas kurang lebih 6,9% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ya, ini yang tadi di awal sudah disampaikan, kepadatan penduduk di Pulau Jawa itu tinggi karena ini 60%. Coba kita lihat nanti ya data terupdate. Apakah masih di angka 60% penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa? Ya, karena sekarang juga sudah mulai program-program untuk distribusi penyebaran penduduk yang imbang ya. Meskipun faktanya memang Jawa tetap masih padat. Ya, berapa persennya? Apakah sudah bergeser di angka 50% atau masih tetap di angka 60%? Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kesadaran untuk bertransmigrasi masih rendah, kemudian banyaknya migrasi nasional dari pulau yang lain ke Pulau Jawa, yang umumnya bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Terakhir adalah tinjauan historis. Kerajaan-kerajaan besar pada masa itu memiliki kejayaan besar ada di Pulau Jawa, sehingga pusat kegiatan penduduk ada di daerah tersebut. Ada Mataram, itu kan di Jawa. Majapahit itu di Jawa. Dengan Majapahit itu berarti ada sumpah palapanya Gajah Mada itu. Kayak yang mau bersumpah untuk mempersatukan Nusantara. Nah, ya ini nanti teman-teman bisa cek. Bu Sulis kayaknya datanya ini udah nggak update, ada perubahan. Nah, teman-teman bisa cek di kepadatan penduduk ya, berapa persen penduduk Indonesia itu tinggal di Pulau Jawa. Kemudian terpusatnya penduduk satu daerah tertentu disebabkan oleh berbagai faktor. Ini lingkungan yang menguntungkan seperti kesuburan tanah dan iklim. Indonesia itu paru-parunya dunia, enggak hanya paru-parunya orang-orang tertentu, paru-paru dunia, tidak hanya menjadi paru-parunya orang Indonesia saja, tapi paru-parunya dunia. Ya, karena apa? Sumber daya alamnya melimpah ruah, salah satunya adalah di sumber daya hutan yang dikatakan sebagai sumber paru-paru itu kan keberadaan
apa namanya, sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian faktor historis, pusat-pusat kegiatan penduduk pada zaman dulu ini di Jawa, ya. Kalau Indonesia dijajah oleh Belanda, itu kan banyak terkonsentrasi di Jawa, ada perkebunan, ya, di mana? Di Bandung, di Jawa jelas ada ya. Di luar Jawa ada, tetapi tidak sebanyak di Jawa. Kemudian faktor kultural, budaya, adat istiadat. Oke. Ini ada persoalan daerah yang ditinggalkan penduduk dan menjadi jarang jumlah penduduknya, yaitu luas lahan yang besar tidak bisa diolah karena kekurangan jumlah tenaga kerja, sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Banyak sumber alam yang belum dimanfaatkan. Ini ada case-case ya, ketika ada program transmigrasi. Program transmigrasi itu digulirkan pada masa Orde Baru, ya. Jadi karena saking padatnya penduduk di Jawa, kemudian untuk distribusi penduduk ada program transmigrasi. Ketika di lahan-lahan yang lebih luas, misalnya ditempatkan di daerah Kalimantan, atau di daerah Sulawesi, atau di Papua, dan sebagainya, itu kan satu orang bisa mendapat lahan yang luas. Tetapi fakta di lapangan, ternyata ketika dikasih tanah yang longgar, luas, mereka ada yang case yang mengalami apa namanya, kegagalan dalam tanda kutip ya, tidak bisa mengelola lahan secara maksimal, sehingga akhirnya tanah yang diberikan oleh negara itu dijualnya kepada orang-orang tadi, mau nggak tanahku ini, mau beli, aku mau pulang ke Jawa. Nah, ya ada case seperti itu. Nanti teman-teman bisa cari datanya based on research ataupun jurnal. Ya, begitu dulu. Ternyata kita sudah sampai jam 3 lebih. Ya, tadi teman-teman minta jam 3 ini. 3 berapa ini? 3 berapa ini? 3:12. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, akan usulis akhiri. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu kembali secara offline. Minggu depan tuh kita mulai online kuliah tanggal 10 ya? Iya Bu, online Bu. Iya. Ya nanti ya sosiologi dan komunikasi. Nah ini teman-teman kan semester 5. Kalau memang semester 5 ya, kalau ada yang praktikum atau apa bisa tetap masuk gitu kan. Ada yang diminta untuk menjadi wakil untuk FIBA dari unsur mahasiswa di kelas ini? Ada nggak? Untuk jadi asesinya yang diwawancarai oleh FIBA? Tidak ada.